Maka langkahnya seperti ini. Nama lengkap, kemudian misalnya dibuat tabnya di angka 6 misalnya. Atau 2, 3. Dia akan menekan tab juga di keyboard, tapi tidak dipakai tanda tab stop. Nah, jadi dibuatnya seperti ini. Nama lengkap misalnya Andika Wiratama tadi ya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, dia akan mulai menggunakan tab lagi. 1, 2. Nah, ternyata 2 kali tab yang sejajar dengan ini. Dibuat lagi tempat lahirnya misalnya Jakarta 23 Juni 2000. Misalnya seperti ini. Enter. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini kan agak jauh juga jaraknya sini ya. Jadi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Channel ini saya tujukan khusus untuk kalian para siswa-siswi baik itu SD, SMP, SMA yang belum mendapatkan pelajaran TIK atau pelajaran komputer di sekolah. Dan juga kalau ada masyarakat umum yang masih awam dalam penggunaan komputer, juga bisa belajar menggunakan channel ini. Karena saya membahas materi pelajaran itu dari awal, kemudian tingkat menengah, hingga nanti akhirnya ke tingkat mahir ya. Materi awal ini kita akan membahas tentang Microsoft Office ya. Dan tahap ini kita masih dalam Microsoft Office Word atau aplikasi pengolah kata, atau istilah lainnya adalah writer. Oke, materi kita kali ini adalah tentang tab stop ya. Pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang tab stop, insert simbol, dan nanti ada insert tabel. Selamat mengikuti video selengkapnya. Oke, kita buka saja di halaman yang baru ya, dokumen kosong, pilih blank dokumen. Nah, sebelum kita membahas tentang tab stop, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tab stop. Tabs ya, seperti tab itu artinya kalau kita menekan tombol tab di keyboard, maka dia akan loncat kursornya itu ya. Secara default maka dia akan loncat sejauh 1,27 cm ya. Kita tab ini terus, maka dia akan loncat sejauh 1,27 cm. Nah, kita bisa mengatur perhentian tab ini di posisi yang kita inginkan, misalnya sejajar dengan angka 6 misalnya, atau sejajar dengan angka 7. Kalau kita tekan tab, maka dia langsung kursornya loncat ke tanda angka 6 ya. Ini sejajar angka 6 ya. Kita tulis sini misalnya sejajar angka 6 ya. Ini kan sejajar dengan angka 6. Nah, misalnya kita buat lagi dengan di angka 13. Kita tab lagi, ini sejajar angka 13. Nah, itu ya. Itu cara penggunaan tab itu ya. Jadi ini saya hapus lagi. Nah, tabnya kita hapus ya. Cara membuang tab tinggal diklik saja, tarik ke bawah tabnya, klik tahan, tarik ke bawah, klik tabnya, tahan ke bawah. Jadi yang bingung ya, tab itu yang seperti ini, yang mungkin baru nampak, yang seperti L warna hitam, L kecil ya, itu namanya tab. Dan tab ini juga banyak ragamnya, tidak hanya left tab saja. Jadi kalau kita punya banyak tab ya, ini seperti ini. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kalau ditarik satu persatu, klik tahan tarik 1, klik tahan tarik 2, klik tahan tarik 3, ini kan agak lama ya. Jadi ini double klik aja salah satu tabnya, kemudian ada muncul jendela tab, kita pilih clear all, kemudian oke kan. Nah, begitu caranya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tab itu banyak ragamnya. Yang aktif di sini adalah left tab tadi ya. Misalnya kita buat di angka 6 dan angka 7. Selain left tab, kita juga bisa mengaktifkan tab yang lain. Tinggal kita klik saja di home tab yang ada di sini ya. Di antara pertemuan antara ruler ya, di pojok kiri sebelah atas itu ada di sana rumah tab atau home tab ya. Kita klik sekali, maka dia akan berubah menjadi ini, namanya adalah center tab, seperti T terbalik. Kalau kita set di sini di angka 10 misalnya, ini di angka 3 saja ya, yang left tadi, kemudian yang center di angka 7. Kemudian kita klik sekali lagi, akan memunculkan
rek tab. Nah, rek tab ini misalnya kita coba di angka 10 misalnya. Kita klik sekali lagi muncul decimal tab. Nah, satu lagi namanya bar tab ya. Ini tidak usah kita gunakan. Oke, kita coba tes ya. Jadi kalau kita tekan tombol tab di keyboard, maka kursor akan loncat ke tanda tab yang kita sediakan. Kita buatlah di sini ini pakai left tab. Oke, ini pakai left tab. Kita tab sekali lagi. Ini center tab. Nah, tengah dia ya. Ini kalau kita klik sini, kita tahan, tarik ke kanan, itu bisa untuk menggeser tab ya. Kemudian kita geser lagi yang right, angka 12 misalnya, atau angka 12,5. Ini pakai right tab. Nah, satu lagi adalah ini pakai desimal ya, desimal. Jadi desimal ini untuk angka sebenarnya. Kita buat misalnya 7.500,00. Berarti ini komputer kita pakai satuan English ya, jadi kita ganti pakai titik. Jadi simbolnya titik sebenarnya ya. Nah, jadi disejajar titik ini nanti. Jadi adalah untuk pembuatan angka yang memakai desimal. Oke, itu cara penggunaan tab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ya, yang sering kali dipakai nanti di dunia perkantoran ya, adalah dalam pengetikan biodata selalu ya. Pakai tab biodata. Biodata, enter. Nah, biodata ini kan ada misalnya judulnya ya, judul dari datanya, misalnya nama lengkap. Kemudian kalau biasanya saya lihat di kelas yang saya ajar, setiap anak yang saya suruh membuat biodata, maka langkahnya seperti ini. Nama lengkap, kemudian misalnya dibuat tabnya di angka 6 misalnya, atau 2, 3. Dia akan menekan tab juga di keyboard, tapi tidak dipakai tanda tab stop. Nah, jadi dibuatnya seperti ini. Nama lengkap misalnya Andika Wiratama tadi ya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, dia akan mulai menggunakan tab lagi. 1, 2. Nah, ternyata 2 kali tab yang sejajar dengan ini. Dibuat lagi tempat lahirnya misalnya Jakarta 23 Juni 2000. Misalnya seperti ini. Enter. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini kan agak jauh juga jarak di sini ya. Jadi 1, 2, 3. 3 tab juga. Laki-laki. Nah, kemudian enter lagi di sini alamat misalnya. Alamat. Enter. Nah, tab ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 kali ya. Nah, ini. Jalan lumba-lumba. Nah, jalan lumba-lumba tinggalnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau di print bagus juga hasilnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di print. Tetapi langkah kita sebenarnya yang salah ya. Seharusnya kalau kita sudah menggunakan tab stop, kita cukup sekali saja menekan tombol tabnya. Tidak perlu berulang-ulang ya. Biodata deh ya. Nah, ini sekarang kita coba yang pakai tab ya. Ini saya hapus saja, saya blok. Jadi cara menghapus secara cepat kita blok saja, tekan delete ya. Nah, atau backspace. Sekarang kita buat yang baru ya, pakai tab stop. Misalnya nama lengkap. Nah, ini pakai tab stop ya. Ingat tadi hanya pakai tab, sekarang pakai tab stop. Kita set misalnya di angka 51 untuk titik 2-nya dan 5,5 untuk mulai datanya ya. Tab sekali titik 2, kita tab sekali lagi, kita buat nama lengkapnya misalnya adalah ini ya, Aryo Bayu misalnya. Enter. Jenis kelamin laki-laki. Enter. Tempat tanggal lahir. Misalnya kita buat di sini Pekanbaru
12 Januari 1998 misalnya. Alamat Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini pakai tab, beda dengan tadi. Kalau pakai tab, hanya sekali saja kita tekan tab, maka langsung kursornya akan loncat ke tanda tab stop yang telah kita sediakan ya. Nah, ini cara pertama ya. Cara pertama menggunakan tab stop, di set dulu tabnya. Cara kedua, tab stopnya belakangan ya. Untuk cara yang kedua, tabnya tidak usah di set terlebih dahulu, tapi kita ketik aja tulisannya ya. Ini tabnya sengaja saya buang dulu supaya yang format yang kedua ini tidak mengikuti tab yang ada di atas. Kita hapus dengan cara tarik ke bawah, tarik satu lagi ke bawah. Kemudian kita buat sini nama lengkap. Nah, kita aja dulu langsung. Kemudian kita buat sini namanya adalah Susi Susanti. Jenis kelamin. Nah, tab lagi ya, tab lagi perempuan. Kemudian tempat yang lahir, tab lagi ya, Bandung, 01 Mei 2004 misalnya. Alamat Jalan Kartini. Nah, ini kan masih berantakan ya, tapi sudah kita tandai dengan tanda tab. Nah, jadi cara yang kedua ini kita tinggal blok saja, kemudian kita set tabnya. Misalnya di angka 3,5 ya, karena ini kita memantau juga panjang dari file ataupun judul datanya mana yang paling panjang ini ya, tempat tanggal lahir paling panjang sampai sini. Berarti kita buat di 3,5 dan di angka 41 misalnya. Nah, ini saya lebih suka menggunakan cara yang kedua ini ya, diketik dulu datanya baru nanti tab stopnya belakangan. Nah, kemudian lagi kalau misalnya ya alamatnya terlalu panjang misalnya, pasti dia akan jatuh ke sebelah kiri bawah di sini ya. Jalan Jenderal Sudirman, kelurahan, nomornya belum ya, nomor 25 RT 01 RW 04 03 ya, kelurahan Tangerang ya, Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Nah, ini kan dia nyambungnya ke bawah. Nah, jadi kalau seperti ini kan tidak bagus ya. Kalau kita misalnya kita atur pakai spasi atau pakai tab sini, nah, susah ya, nggak bisa. Jadi caranya untuk mengatasi seperti ini, kita ingat pelajaran kita kemarin, kita atur saja pada indent sini ya. Kita blok teksnya, semuanya aja langsung tidak apa-apa, kita blok semua. Sehingga nanti kalau ada data baru yang panjang, maka dia akan secara otomatis menyesuaikan. Kita pilih di sini hanging indent atau indent gantung kemarin, kita atur di set atau kita set di tab stop yang kedua. Nah, seperti ini hasilnya. Oke ya. Itu caranya kalau panjang ya. Jadi diatur saja tab stopnya. Jadi kalau ada data satu lagi ya yang panjang ya, misalnya nah yang panjang itu misalnya ya hobi. Nah, ini kebetulan hobinya banyak misalnya. Mancing ya. Tenis meja, bola voli, sepak bola, touring, kemudian sepedaan, lomba balap lari. Nah, ini kan langsung menyesuaikan ke bawah kalau dia sudah panjang, karena kita sudah mengeset terlebih dahulu hanging indentnya di tab yang nomor 2. Jadi cara mengesetnya tadi adalah, tadi kan hanging indentnya di sini, tadi di awalnya sini kan. Nah, kalau ini kan jatuh ke bawah. Nah, kita blok teksnya, kemudian kita klik hanging indent yang di tengah ini, klik tahan.
Kalau kita menarik hanging indent, maka left indent yang di bawah itu juga akan ikut. Nah, kita set di sini. Nah, begitu caranya ya. Cara untuk men-set supaya yang teksnya panjang jatuhnya di sejajar tab kedua seperti itu ya. Nah, kemudian lagi guna dari tab stop ini ya, kebetulan saya kan bekerja juga di sekolah ya, di sekolahan. Nah, yang sering saya gunakan tab stop ini misalnya dalam membuat tanda tangan ya. Kebetulan saya membuat RPP misalnya atau membuat laporan dan saya membutuhkan 2 buah tanda tangan di bawah sini. Tanda tangan saya dan kepala sekolah. Jadi saya sering menggunakan ini yang center tab ini. Nah, ini center tab misalnya sini adalah Pekanbaru tanggal sekarang ya, misalnya 25 April 2022. Kemudian saya butuh tab satu lagi, mengetahui kepala sekolah. Nah, saya enter, tab lagi. Nah, ini nama saya sini, berarti sini ya. Di sini dulu satu, guru mata pelajaran. Nah, kemudian ini mengatuinya kepala sekolahnya di bawah ya. Nah, biar agak bagus. Ini tab saja sini, enter. Kemudian di sini nama saya sini, Gus McDonald, Eskom. Di sini nama kepala sekolahnya Hajah Yan Koryana MPD. Nah, ini kan yang tab kedua belum di set ya, kita blok saja. Kita set center tab di angka 12 misalnya. Nah, ini sering kali saya gunakan. Nah, ini tambah nip sini untuk pengetikan skripsi atau skripsi FPP ataupun misalnya laporan yang akan saya tujukan kepada kepala sekolah. Nah, nih seperti inilah kira-kira ya kegunaan tab stop yang sering saya gunakan. Dan juga misalnya dalam buat surat ya, kalau kita buat surat, nah misalnya buat surat yang luas sejajar di atasnya ini ya, misalnya di sini kepada yang terhormat ya, kepada yang terhormat. Nah, kebetulan di sini ada juga satu buah teks sebelah sini. Sini misalnya tanggalnya Pekanbaru 25 April 2022 ya. Ini menggunakan 2 buah tab saya pakai biasanya di sini. Nah, kepala SMA 4 Pekanbaru. Nah, ini kan 2 buah tab ini. Nah, bisa menggunakan 2 buah tab, kita set. Ini di left tab satu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang sering digunakan tab stop ini dalam pembuatan daftar isi ya. Nah, ini coba diperhatikan secara saksama supaya tidak salah daftar isi. Nah, ini kita buatlah daftar isi misalnya ya. Seperti mana misalnya ya, sebagai contoh daftar isi nah begini, pendahuluan misalnya, pendahuluan, kemudian isinya adalah latar belakang masalah, kemudian di sini ada identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian yang bagian isinya tinjauan bab 2 ya, tinjauan umum dan landasan teori. Kemudian di sini isinya adalah sejarah singkat instansi, kemudian visi dan misi instansi ya. Kemudian di sini ada struktur organisasi,
Kemudian ada di sini landasan teori. Kemudian kita masuk ke bab 3, analisis dan pembahasan. Kemudian isinya apa saja? Ada analisis situasi dan kondisi, kemudian perancangan sistem. Nah, dua ini aja misalnya. Kemudian ini kita buatlah penomoran bertingkat seperti yang pertemuan sebelumnya ya, menggunakan multi level list. Nah, ini karena ini formal skripsi, kita ambil yang seperti ini misalnya. Ini yang sub levelnya menggunakan seperti ini. 1 1 1 1 2 1 3 1 4. Yang ini seperti ini. Yang ini seperti ya ini ya, ini masuk sini levelnya. Yang ini yang bab 3 sini. Nah, kalau misalnya mau diganti angka 1 2 3 menggunakan angka Romami, tinggal di set numbering pada multi level list ini ya, pada multi level list pilih define new multi level list, tinggal kita ganti saja jenisnya, ini number style-nya jadi angka Romawi. Oke kan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk tab stopnya bagaimana? Tab stopnya kita akan membuat di sini titik-titik dan ada angka ya, titik-titik dan ada angka. Ini kalau masih ada tabnya, tinggal double klik saja. Ini saya masih ada jumpa tadi, udah hilang ya. Nah, ini kita perlu dua buah laptop ya. Untuk angkanya misalnya ada angka 15 dan ada angka 14 ya, 14,5. Ada dua tab yang right saya ambil ya, karena saya inginnya angka itu ratanya kanan nanti. Nah, kita set saja titik-titiknya. Caranya ada double klik saja, akan muncul jendela tab. Nah, di sini sudah ada dua buah tab yang saya set secara manual tadi, cara langsung menggunakan klik. Itu yang namanya adalah rect tab 2 buah. Nah, ini tandanya di checklist ini. Kemudian yang kan ada jarak ya, ada 15 dan 14,5. Di angka yang 14,5 ini kita cari penghubungnya atau leadernya. Kita klik sini, kita ambil penghubungnya adalah titik-titik, kemudian kita set. Kemudian kita oke kan. Nah, jadi kalau kita tap sekali sini, dia akan jadi titik-titik penghubungnya ke angka 14,5. Tap sekali lagi, kita buat sini 1. Tap lagi, tap buat 2. Tap sekali lagi, tap. Nah, mudah-mudahan dipahami ini penggunaannya. Cukup gampang saja. Kenapa bisa ada titik-titik? Nah, ini dah kuncinya. Kuncinya tadi adalah kita set 2 buah tab. Tab yang paling dekat 14,5 itu kan dia perlu titik-titik untuk menghubungnya. Tinggal di checklist pada leadernya adalah yang nomor 2 ini atau titik-titik. Kemudian kita set. Yang nomor 15 kosong saja, non atau tidak ada penghubung. Nah, ini tab saja. Ini tab lagi. Nah, tinggal kita isikan nanti angka nomornya. Kenapa saya pilih rata kanan? Supaya kalau misalnya halamannya misalnya 2 digit masih rapi ya. Nih. Nah, nih masih rapi dia. Satuan-satuan, puluhan-puluhan ya. Tapi kalau saya coba yang pakai yang left misalnya, hasilnya tidak akan rapi. Nah, karena dia satuannya tidak sejajar dengan satuan ya. Jadi pilihnya yang rect saja. Nah, itu salah satu kegunaannya. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini sebenarnya gampang tapi harus dipahami. Oke ya, itu tentang penggunaan tab stop. Tidak banyak, tapi nanti kalau misalnya belum paham juga bisa kalian semua atau Anda sekalian untuk bertanya di kolom komentar mengenai materi ini ya. Mungkin saya terlalu cepat untuk menerangkannya. Mengenai tab yang banyak tadi ya, kan tadi banyak tab ya, mungkin saya ulang sedikit ya. Kan ada left tab ya, ada center tab ya, ada right tab. Nah, itu penggunanya sesuaikan dengan kebutuhan kita.
Nah, misalnya saya ada buat oret-oret misalnya misalnya saya ingin membuat catatan singkat saja di Microsoft Word tentang belanja saya hari ini, misalnya daftar belanja hari ini. Nah, ini asal saya buat aja misalnya, karena saya malas pakai Excel, saya buatlah sini beras. Kemudian saya buat sini pakai center 1 dan center 1 ya, dan desimal 1 saya buat. Nah, contoh ya. Nah, ini misalnya 10 karung. Nah, harganya misalnya 1 juta misalnya. Nah, 1 juta ya. Nah, ini 1 juta ini pakai koma ya, karena stylenya pakai English ya. 00. Kemudian cabai misalnya 1 kilo. Nah, misalnya harganya adalah 25.000 ya, pakai koma aja ya. Nah, seperti ini, koma titik 00. Nah, settingan English ya. Kemudian sikat gigi 1 buah, harganya adalah 5.000. Nah, ini perhatikan ya, ini kalau yang ini kan ratanya tengah, kalau yang ini ratanya desimal ya. Ini karena settingan English, maka pemisah ribuannya tidak titik tapi koma. Yang desimalnya pakai titik, terbalik dengan seperti yang Indonesia ya. Kalau Indonesia desimalnya pakai koma, pemisah ribuan pakai titik. Nah, itu ya tambahan untuk penggunaan tab stop. Oke, kita masuk yang kedua. Kita enter saja, enter ya. Kita masuk insert simbol. Insert simbol ini sering digunakan, tapi ada sebagian yang bingung ya, di mana letak simbol itu ya. Gampang sebenarnya, tinggal kita memahami letaknya itu di mana. Itu yang penting sekali ya, letak kita mengambil simbol itu. Nah, sebagai contoh ya, kita akan menyisipkan beberapa simbol pada teks yang kita ketikkan ya. Misalnya ada teks ini, tip belajar yang baik. Nah, kita buat saja ini pakai numbering ya. Nah, oke. Numberingnya kita ambil aja yang angka biasa 1, 2, 3. Yang pertama belajar kelompok. Yang kedua rajin membuat catatan intisari. Kemudian disiplin dalam belajar. Kemudian hindari belajar berlebihan atau begadang ya, begadang sampai malam. Nah, ini misalnya kita tambah sini simbol ya, simbolnya misalnya. Jadi cara menambahkan simbol itu, pilih pada menu insert atau di tab insert, pilih di sini icon simbol sebelah equal ya. Nah, ini ada simbol yang sudah ditampilkan, misalnya ini ya. Nah, tinggal diklik saja akan muncul simbolnya. Jadi kalau kita ingin simbol yang lain, pilih more simbol. Nah, seperti yang saya bilang waktu ballet numbering ya, pada balletnya ada teks yang mengandung simbol itu yang paling banyak itu adalah wingding dan webding. Kita ambil yang wingding aja ya, wingding misalnya. Nah, misalnya belajar kelompok, kita ambil yang simbolnya seperti mana ya? Nah, di wingding lah ya, yang paling enak di wingding atau webding. Belajar kelompok kita tambah misalnya ini simbol seperti menulis ya. Kemudian rajin membuat intisari. Nah, rajin membuat intisari itu kita buat simbolnya misalnya
yang seperti simbol buku misalnya. Kemudian kita tambah satu lagi disiplin dalam belajar, kita simbolkan jam, udah ada sini jam ya. Dan hindari belajar yang berlebihan, kita ambil juga simbol jam ya. Jam yang model lain misalnya yang sampai jam 3 ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini dia cara menyisipkan simbol. Nah, biasanya kalau kita membuat apa ya? Membuat semacam spanduk ataupun semacam brosur ataupun semacam handout ya, kita perlu menyimbol untuk tambah simbol telepon misalnya, untuk alamat misalnya SMA Negeri 4 Pekanbaru, Jalan Adi Sucipto nomor 67. Nah, teleponnya diganti dengan simbol telepon misalnya, bisa juga kita cari di misalnya di Webding. Nah, kita cari simbol telepon sini ya, simbol telepon. Nah, misalnya yang seperti ini ya. Nah, ganti teleponnya adalah 07 61 64 785. Nah, ini telepon sekolah kita ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau insert simbol ini gampang saja, yang penting kita ingat letaknya di mana, yaitu di tab insert, pilih ikon simbol. Kemudian kita carilah simbolnya di sana. Nah ya, itu dia materi tentang insert simbol. Kita masuk materi yang ketiga untuk pertemuan ini, yaitu tentang insert tabel. Nah, insert tabel ini juga sangat gampang ya. Jadi di Microsoft Word kadang-kadang kita juga memerlukan tabel ya. Ya, tidak selamanya kita harus membuat tabel itu di Excel. Kadang kita dalam membuat surat kita perlu tabel, kita perlu tabel di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan tabel? Misalnya dalam surat kita, misalnya daftar penjualan buku ya, terbitan Grafindo di SMA 4 misalnya. Seperti ini ya, dalam surat penawaran buku misalnya. Nah, kita ingin menambahkan beberapa buah kolom dan baris ya. Misalnya kita ingin menambahkan sebanyak 5 buah kolom. Jadi insert, pilih tabel. Kita hitung sini 1 2 3 4 5 buah kolom, dan barisnya misalnya 5 ya. Seperti ini. 5 kali 5. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau ngapusnya lagi, kalau salah misalnya delete saja, di blok delete. Nah, ulangi ya. Insert tabel, kita ambil 5 tabel, 4 kolom saja lah misalnya ya. Nah, ini kemudian kita buat sini nomor ya. Nah, kalau kolom nomornya terlalu besar, maka bisa kita kecilkan ini. Tinggal ditarik saja garis antar kolom ini ya. Pembatas antar kolom. Tinggal kita geser saja. Kemudian judul buku. Nah, ini ya, sejarah peminatan kelas 10. Kemudian di sini adalah kimia kelas 11. Kemudian di sini adalah buku panduan praktikum. Nah, ini judul bukunya. Kemudian jumlah eksemplar ya, misalnya kan, eksemplar terjual. Nah, jumlah eksemplar yang dipesan ya, itu jumlah eksemplar saja lah ya. Misalnya ini yang sejarah ini 300 misalnya. Kimia ini 250. Buku panduan ini misalnya 150. Nah, ini kalau kita ingin membuat di tengah ya, tinggal blok saja, pilih home, pilih rata tengah ya. Kalau ini judulnya mau ditengahkan, ya di blok saja, nanti ambil rata tengah. Nah, kemudian ini harga buku ya, add harga ya. Harga per item atau per eksemplarnya. Ini misalnya harga sejarah peminatan itu 1.000 misalnya.
Yang ini misalnya harganya 150.000. Buku panduan praktikum misalnya 25.000. Nah, ini misalnya kita buat rata kanan ya, tinggal gini aja. Kemudian di sini nama sales yang menjual misalnya, atau ini jumlah eksemplar, harga buku, kemudian apa lagi ya, misalnya kalau kita kolomnya berlebih ya, tinggal di delete saja. Misalnya ini berlebih ya, di blok saja, kemudian klik kanan delete kolom ya, delete kolom ini, klik kanan delete kolom ya. Atau kolomnya kurang, bisa kita tambahkan, misalnya di antara jumlah buku dengan jumlah eksemplar ini ada kolom satu lagi, kita blok ya, klik kanan insert kolom ya, insert kolom to the right misalnya. Nah, tambah kolom sini. Atau kita ingin menambahkan kolom di sebelah kiri, insert kolom to the right, left ya. Nah, misalnya di sini nama sales yang menjual ya. Ini Andri yang masuk misalnya. Kalau ini adalah Wawan. Yang buku panduan ini Andri lagi misalnya. Nah, seperti itu untuk menambahkan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan baris di bawah itu tidak susah ya. Sebenarnya di blok saja, bisa klik kanan pilih insert row, banyak cara ya. Row below ya. Row above di atas gitu, row below di bawah. Atau bisa juga menggunakan klik saja kursornya di sini di ujung dari baris yang akan ditambahkan, baris paling bawah, berarti tekan enter, kemudian klik lagi enter. Atau di blok saja beberapa buah baris, klik kanan pilih insert row below. Nah, gampang ya. Jadi banyak cara untuk menambahkan baris dan kolom. Begitu juga dengan menghapus, tinggal di blok saja, klik kanan pilih delete cell, pilih entire row ya. Kalau untuk menghapus row, blok klik kanan entire row, delete cell, pilih delete entire row. Itu cara menambah. Kemudian untuk mengecilkan kolom tadi sudah saya tunjukkan, digeser saja ke arah dalam dari kolom yang akan dikecilkan, melebarkan juga seperti itu ya. Kemudian tabel ini juga bisa kita desain ya, kita ubah bentuk desain ataupun layout atau formatnya, atau ininya ya, atau templatenya. Pilih layout, pilih desain, pilih misalnya kita ambil template saja yang sudah tersedia ya. Nah, ini tinggal diambil saja template yang akan kita pakai untuk kolom kita, untuk tabel kita ya. Gampang saja, tidak susah-susah. Nah, seperti ini ya, misalnya tidak susah ya, tinggal pilih di menu atau di tab desain. Kalau kita ingin normalkan kembali, klik sini. Ini yang pertama saja. Oke. Nah, kemudian lagi kalau misalnya di kolom atau di sel itu ingin kita bagi dua, atau kita belah kolomnya atau selnya, itu gampang sekali ya. Misalnya kita masukkan sebuah tabel baru, misalnya 3x2 saja lah ya. Kalau kurang nanti kan bisa kita tambah. Nah, di sini kita isikan misalnya nomor, kemudian ini nama peserta didik ya. Kemudian di sini nama ortu, nama orang tua ya. Nah, kebetulan nama orang tua ini ada dua ya, ayah dan ibu. Ayah, dan kurang satu lagi kolom untuk ibu. Jadi caranya ada, kita tambah saja satu lagi kolom, insert kolom to the right ya. Nah, di sini ini sengaja dikosongkan, kita buat sini ibu di bawah sini. Nah, ini antara kolom ini, sel ini dengan sel sebelah ini mau digabungkan, ya tinggal di blok saja, kemudian kita pilih, klik kanan, pilih merge cell ya. Merge cell itu artinya menggabungkan. Nah, ini sudah digabung dia. Nah, ini tinggal kita tengahkan saja teksnya, sudah tergabung ya. Ini karena ini dua baris, ini satu baris, ini bisa digabung ke bawah. Nah, caranya klik kanan merge cell. Nah, ini juga gabungkan nomor merge cell ya, di blok pilih merge cell. Nah, ini dikecilkan saja nomornya, kemudian ini nama peserta didik, nama ayah, ibu,
Kemudian di sini kalau kolomnya kurang, tinggal ditambah saja. Klik kanan, insert kolom to the right. Nah, di sini kita tambahkan misalnya tanggal lahir. Oke, ini kita gabung ke bawah. Cell, kemudian kita tambah satu lagi kolom. Klik kanan, insert kolom to the right. Misalnya kita tambah sini lagi alamat. Nah, ini kita gabung lagi, pilih cell alamat. Nah, ini kalau sekalian ini kita blok, kita atur ya, supaya dia agak cantik tampilannya, agak ke tengah judulnya itu ya. Jadi itu caranya, kita blok aja semua ini. Kemudian kita klik kanan, pilih di sini tabel properties. Nah, di sini pada tabel itu ada posisi letaknya, ada elemennya ya. Kita ambil center. Kemudian di sini juga seharusnya ada center juga sini ya, sel sini center. Kemudian oke kan. Nah, ini akan dia menjadi rata tengah dia selnya itu ya. Oke, ini tambah satu baris, ini tambah satu baris. Ini nama anaknya Andi Ridwandi, ibu Bujang, ayah Bujang ya, ibu Gadih misalnya. Tanggal lahir 17 Agustus, alamat Jalan Kempas. Nah, nomor 2 Budi Haryono. Nah, nama ayahnya Sumardi, nama ibunya Titin. Nah, tanggal lahir 14 Februari, alamat Jalan Mahoni. Nah, yang ketiga 3 Cecep Ramadona. nama ayahnya Arya, ibunya Febrianti. Kemudian kita buat tanggal lahirnya 10 April, Jalan Surian. Nah, ini contoh kita mengisikan data di Microsoft Word. Kemudian kita juga tadi belajar cara menggabungkan dan menambahkan kolom. Sekarang memisahkan ya, cara memisahkan sel lagi ya. Misalnya di sini seharusnya tidak tanggal lahir aja ya, tapi ada tempat tanggal lahir. Itu bisa tambah. Atau misalnya di sini kita tambah satu kolom lagi ya. Kita pisah misalnya yang ini misalnya alamatnya kita pisah misalnya. Caranya klik kanan, pilih split cell. Nah, split cell pilih number of column. Berapa kolom yang akan kita buat dari sel yang ini? Misalnya 2. Hasilnya seperti ini. Dia akan terbagi. Kalau kita buat 3 split cell ya, untuk membelahnya atau membaginya ada jadi 3 seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin membagi jadi 2 baris split cell, berarti ini number kolomnya 1, barisnya 2. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membagi 2 baris 2 kolom, nah ini kita unduh lagi, Ctrl Z lagi, klik kanan, pilih split cell, pilih 2 2. Oke kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi gampang sekali belajar membuat tabel dan buat apa tadi ya, buat simbol ini. Mudah-mudahan yang mengikuti di channel saya itu memahami semua, dan bagi yang kurang memahami itu bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.